Ya nggak terlalu obesitas sih, tapi aku besar lah ya. Terus aku berdiri telanjang dulu, manukku ra ketok. Waduh. Oh gitu ya? Aku cek ketok sih. Waduh, ada ya. Oke. Jadi aku diajari kakekku ya, kalau apa-apa tuh harus bismillah untuk menambah kekuatan gitu kan. Aku coba bismillah nggak bisa bismillah. Buajian! Malah menambah kekuatan. Satu gas terus buajian. Aku harus finish, terapinis aku gay. Ajar terus. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Oke teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Hari ini kita kok putih-putih ini. Bajunya sama guys, outfitnya putih-putih. Kita kenalan dulu sama apa ya ini ya? Bintang tamu podcast kali ini. Apa kabar? Baik Mas Dani. Iya, jadi namanya siapa? Saya Aswin Fikri, pelari ultra trail. Wih, sekarang berani ngomong gitu, pelari ultra trail ya. Mungkin intro dulu. Aswin ini barusan beberapa hari lalu menamatkan hal yang saya belum tamat. Jadi cukup dak-dikduk dan cukup senang ketika kemarin ngelihat live update-nya, live track-nya. Jadi ketika 2023 aku Rinjani Ultra 75K itu gagal dan masih dendam sampai sekarang. Kemarin Aswin ini berhasil menamatkan 100 kilo ya? 100 kilo, alhamdulillah. Dengan waktu 35 jam. Dari 36 jam. wah, ora apa-apa, yang penting lolos. Benar. Itu 35 jam itu berapa, urutan berapa? Urutan 20 dari 27. 20 dari 27. Berarti dalam rentang 1 jam itu ada 7. Ada 7 yang lewat. Luar biasa. Oke, sebelum kita ngulik detail tentang Rinjani, mungkin kita coba flashback ke belakang. Aswin ini kerjanya apa, lari dari tahun berapa, dan kegiatannya sehari-hari apa. Oke, langsung Win, lari dari tahun berapa Win? Lari itu sebenarnya saya dari SMA itu udah lari Mas Dani. Oke. Dari tahun saya SMA itu 2014. 14, Ya, oke. saya dulu SMA itu tahun Nusantara itu kayak semi militer gitu. Oh. Disuruh lari terus sampai pusing lah disuruh lari. Nah, tapi kalau dulu itu nggak tahu apa itu pace, nggak tahu kok lari itu berapa kilo. Jadi nggak kayak sekarang lah, nggak culture ya. Jadi kok lari tuh hitungannya bukan habis lari berapa kilo Win, tapi habis lari berapa putaran Win, biasanya gitu dulu. Habis itu setelah lulus SMA saya kuliah dokter, saya kedokteran di Undip. Di sini Undip. Ya, di Undip. Nah, itu larinya putus nyambung. Oke. Kayak sebulan putus, dan lari paling jauh itu cuma 10 kilo di road. Jadi dulu belum tahu tuh apa trail kayak gitu, ultra. Sama nge-gym juga putus nyambung. Oke. Nah, titik baliknya itu tahun 2023. 2023 itu saya tuh persiapan ujian kayak UN-nya dokter lah, UKMPPD kayak UN-nya dokter itu. Nah, waktu belajar tuh makan terus. Makan terus gendut. Oke. Gendut tuh beratku sampai 84 kilo. Wih, mantap. Ya nggak terlalu obesitas sih, tapi aku besar lah ya. Terus aku berdiri telanjang dulu, manukku ra ketok. Waduh. Oh gitu ya? Aku cek ketok sih. Waduh, ada ya? Oke. Waduh, wah aku galau, stres gitu. Stres terus tiap kali. Emangnya sudah punya pacar? Belum? Pas itu kosong. Waktu itu kosong, oke. Terakhir pacaran tuh 2022 waktu itu. Oke. 2023 gendut. Itu nunggu pengumuman UKMPPD. Terus pas nongkrong dikatain temen-temen. Emang dari dulu tuh saya suka ngecengin orang gendut gitu. Iya. Gendut nih. Loh Win, kayak bukan nih, lemu Win. Wah, windut. Langsung kena mental. Windut. Bentar. Sebelumnya kamu berarti lahiran tahun berapa, Win? 99 saya. 99. Oke, selisih 8 tahun, guys. Enggak apa-apa. Masih angkatan 90-an. Sedikit lagi. Terus ketika 2023 itu kayak titik balik gitu, terus kamu langsung memutuskan untuk diet atau gimana?
memutuskan untuk lari. Memutuskan untuk lari. Untuk lari dan nge-gym. Mm-mm. Yang nge-gym tuh 6 kali seminggu. 6 kali seminggu Itu aku lihat storymu tuh di rumah atau di mana itu? di rumah. Oh, berarti memang nyicil beli tools-tools gitu atau Nyicil. punya? Nyicil, Oh, nyicil. nyicil. Iya. Oke. Nyicil pertamanya dumbbell. Heeh. Beli online dumbbell yang bisa di-adjust itu. Heeh. Itu kayak 6 bulanan, habis itu baru upgrade yang lain. Iya. Nge-gym, lari tuh ya 1 kilo, 2 kilo gitu Mas. Habis itu sampai race pertama. Race pertama tuh saya daftarnya ini, BSB Trail. Forest Run, Nah, iya. Forest Run BSB. Itu bulan November 2023. 2023. Oke. November awal ya. Heeh. Nah, terus pas itu tuh mau daftar, yang 10 dulu kayaknya belum kuat ya. Heeh. Habis. Waduh, kok habis ya? Ada nih 21 nih. Ya udah deh 21 Nggak nih apa. gitu. Itu kayaknya aku lihat fotonya masih rada gemuk itu ya. Masih gendut, masih Ah. 80-an itu. Oke. Itu soalnya nggak diet, guys, nggak diet. Masih cuman workout berarti. Workout. Oke. Menurutku tuh ngurangin untuk kurus tuh 80% dari pola makan sih. Kalau latihan dari gendut banget, otomatis kan latihannya terbatas ya karena gendut ya. Jadi harus kurangin makan dulu. Kurangin makan ya. Tapi aku dulu enggak sih, Win. Tetap Aku olahraga dulu awal lari 2016-17 tuh cuma dalam 6 bulan tuh ya? makannya tetap turunnya 18 kilo lah. Dari 78 ke 62. Itu 6 kilo. 6 bulan. Dalam 6 6 bulan, bulan. 6 sampai 7 bulan. Oh, makannya tetap ya? Itu full cardio. Jadi aku kayak enggak nge-gym. Oh, iya. Makannya tetap malah kayak naik malam gitu tambah edan. Cuman mungkin waktu itu masih muda kali ya. Jadi metabolismenya tuh ya. Tapi memang ada titik stuck-nya. Oh, iya. Titik stuck-nya dan ketika off sedikit ya langsung beda. Oh, sepeda sama lari gitu. Dulu pagi sore naik Wah, pagi edan. lari atau sepedaan, sore hes. Oh, Ya iya. cek seneng-seneng kamu ngerasa lah lagi seneng-senengnya gitu kan. Lagi euforianya mumpung nih. Gitu. Terus kemarin waktu Forest Run itu lulus atau Lulus tapi hampir meninggal. piye itu ceritanya? Average heart rate-nya 188. Semua selama itu. Average heart Lah rate ya selama aktivitas Iya, berapa 1 jam itu? 2 jam 50 menit. Dia. Dan untung nggak mati ya aku ya. Itu kan sudah 5 terus berarti. 4 5 kan pasti kan waktu itu. Iya. Semua gendut. Terus Gendut piye bawa itu? pisang nih fotonya. Oh, kuning-kuning ya pasti kayak. Dulu nggak tahu ada feeling apa. Kok aku batin tuh kok wong iso mlayu 21 kilo Mas. Terus bawa pisang aja lah gitu. Oh, berarti tuh walaupun dokter tuh tidak menjamin guys. Tidak Tetap kita menjamin. yang namanya ilmu itu ya dokter mungkin dia belajarnya hal yang lain. Iya. Tidak belajar tentang lari ya. Tentang toh. lari nggak tahu apa-apa saya, Mas. Pasti tetap harus ngulik ya. Iya. Dari ngulik terus banget. aku penasaran mulai dietnya tuh kapan? Oh, mulai dietnya tuh 2024 awal. 2023 itu kayak membangun habit gitu Mas. Lari sama nge-gym-nya tuh dijalankan tapi nggak terlalu konsisten 2024. Oke. Jadi kayak membangun habit dulu gitu. Bangun habit terus 2024 diperfekin habitnya. Lari nge-gym-nya makin konsisten, makannya diubah pola makannya. Dari yang gorengan dikurangi, gula-gula dikurangi, digantinya protein. Berarti tidak dihilangkan ya, dikurangi ya. Tidak dihilangkan, digantikan. Heeh. Jadi prioritasnya itu protein dulu, yang sehat dulu, baru yang kotor-kotor masuk. Jadi kayak gimana ya? Udah nggak cukup lagi perutnya kalau mau makan yang manis-manis Ya, gitu. paham. Jadinya 1,5 sampai 2 kg berat badan protein tiap hari. Dan sisanya baru yang kotor-kotor gitu sih. Oke. Dan kalau hibrid, kan itu hibrid ya, lari sama nge-gym ya, itu ngitung kalori itu nggak terlalu dipikirkan ya. Pasti langsung menyusut. Karena ada beban, ada kardio kan. Dua Untuk gitu. intensitasnya, variasinya tuh dalam seminggu berapa gym, berapa lari? 4 sampai 5 kali nge-gym, 4 sampai 5 kali gym, heeh. larinya 5 sampai 6 kali seminggu. Oh, berarti tetap dalam satu hari tetap ada gym plus lari. Iya. Iki dokter apa atlet iki? Aku kalau lihat teman-teman yang di track itu, yang anak-anak muda itu kan pelatihannya pagi sore itu. Oh iya. Nah, iya ini, lah kamu tuh mau jadi atlet atau jadi dokter? Terus ini ada yang menarik nih teman-teman, aku coba intip Instagramnya si Aswin ya. Jadi kita tuh karena sama-sama Semarang dan kebetulan kalau teman-teman tahu Tobroni itu
stay di sini juga di TKP. Itu teman lumayan deket ya sama Roni ya. Oh iya. Beberapa kali muncak bareng Iya, kan. bener, Nah, itu Roni sempat tunjukin, "Ki lho Mas, ki koncoku ngene. Wah, niat banget Rinjani 100." Ya, jujur ya, jujur waktu itu dengan ngelihat fisikmu, tak rasa nggak cuman aku lah. Heeh. Pasti mayoritas orang kan bakal, "Wih, dia nih nekat nih. Iya. Apa wani? Apa iso?" ya kan. Iya, Bener kan? Bener. Karena itu waktu daftar tuh kamu waktu pertama koar-koar tuh bulan apa ya dia? Aku sambil ngecek. 75 hari yang lalu berarti. Nah, kan bikin tuh kan. Jadi dia tuh bikin kayak full konten Iya. H-75 sampai H-1 sebelum Rinjani. Iya. Jadi persiapan, tapi itu kan sebelumnya pasti tetap persiapan kan? Oh tetap, iya kan saya ikut VTC, RAC, Oke. SLU, tapi nggak cukup sih untuk Rinjani sih menurut Berarti gue. tetap yang dikontenin kemarin itu 75 hari sebelumnya ya? Iya, Tentang apa persiapan, apa aja gitu-gitu kan? iya persiapan. Heeh. Jadi ketika 75 hari lalu tuh kan belum selin sekarang kan? Masih Iya. berapa tuh bobotnya? 70 sih. 70. 70. Oh, Sekarang 64. Anjir, mantap guys. Ya ini mungkin jeleknya aku dan orang-orang dan mungkin senior-senior tuh selalu mayoritas selalu melihat fisik, Oh, iya. melihat cover ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kan kalau kita ke Gramedia lihat buku dari covernya. Lihat cewek juga di covernya. Benar banget. Jadi ketika ditunjukin Roni terus aku lihat kita follow-followan, anjay, kemaki cah iki rek aku bilangnya cah anyar lah ya, cah anyar daftar Rinjani 100, aku aja 75 gagal. Nah, itu pola pikirku pada saat itu. Terus ya seiring waktu, ini gila nih. Aku nggak ngerti ya karena sebenarnya tuh yang susah itu adalah kalau kita membuat program tuh kan gampang. Iya. Ya kan? Program tuh apalagi dengan aku udah lari 9 tahun tuh buat program yang proper cukup gampang. Kalian newbie pun kalau mau ngulik itu Iya. gampang. Bener kan? Bener. Yang susah adalah meraktekin konsisten, persisten dari awal sampai akhir. Iya. Ya kan? Bener. Dan Aswin ini bisa konsisten. Walaupun kadang ketika di beranda cah iki meneh. Hamin 69, 68. Alah, kadang tak skip. Tapi begitu mulai 40-an tuh tak lihat. Wih, dia nih berprogres sih. Jadi justru kan aku sampai mungkin sebelum komentarku coba cerita dulu lah. Itu kok ngapain kok bikin challenge 75 hari itu? Oh, jadi itu Rinjani cerita ke belakang dari kok bisa tahu ada event namanya Rinjani 100 ya. Oke. Jadi saya tuh udah pernah naik Gunung Rinjani kayak Camping. Tahun berapa tuh? Tahun 2017 dan 2023. 2 kali. 3 kali ya. 3 kali malah. 2017 1 kali. 2023 itu 2 kali. Oke. Yang pertama itu nggak sampai puncak, muntaber, diare di letter E. Terus berarti turun itu. Nah yang kedua sampai. Nah itu jedanya itu setelah sumpah dokter. Berarti sudah lulus tapi kan. 2023 sudah lulus, terus masih gendut naik Rinjani. Nah setelah itu tuh dikasih tahu kalau sama porter, Mas Aswin ini udah sekarang itu ada loh orang lari di Gunung Rinjani, ada event Rinjani 100. Hah? Orang lari di Gunung Rinjani? Ngopo lari di Gunung Rinjani? Apa itu? Jadi itu awal mula tahu event Rinjani 100. Awal mula tahu, bukan manusia lah, gila nggak. Terus udah angin lewat aja. Waktu itu belum in sekarang kan, sukanya sama event-event lari kan? Belum. Dan nggak nyari tahu juga gitu. Cuma tahu aja. Terus 2 tahun kemudian 2024 pertengahan tuh saya tahu trail pertama itu Dieng Trail Run. DTR. Itu yang September kalau nggak salah ya? September. Nah itu DNF aku Mas. Kategori 60 DNF di kilometer 50-an kayaknya. Udah melewati COP. Nah itu aku emang dari dulu emang kayak gitu Mas, gila, emang suka daftarnya yang gila-gila tapi nggak kesampaian. Tapi somehow aku lebih suka kayak gitu sih, walaupun ya kita tetap ngukur diri ya, ada kualifikasi. Cuman kadang kalau kita daftar yang udah pasti lulus tuh kayak nggak ada tantangannya ya kan, kayak apa ya. Cuman
Ya kalau masih 50-60 tuh bisa lah, sebulan sekali itu masih bisa. Nah, Iya. makin ke sini kalau tiap bulan 100 miles ya mau dia 100 kali itu kan pasti hancur kan. Benar. Dok, Iya. ini karena ya walaupun lebih muda tapi dia dokter, tak panggil dokter. Minum dulu. Oh, siap. Ini dari skenario guys. Oke. Jadi kita ini podcast ngobrol-ngobrol, aku khusus undang buat nyeritain experience-nya dan progress-nya di TKP ini. Kalian kalau mau nih sekalian promosi. Ini aku selalu beli barang-barang di sini Wah. guys. Tiap pasti datang nggak? Sampai kalau ada barang yang kosong itu lapor ke Roni ya. Iki koncoku golek iki. Siap, tak order ke aku langsung gitu. Tiba-tiba ada dokter gila datang pakai baju scrub mau beli gitu ya. Pakai scrub nih ada dokter. Kemarin pakai apa outfit? Outfit baju jersey ini komunitas Mm-mm. apa pelari kastaran. Heeh. Terus Itu full pakai itu terus. full. Oh, keren. Terus Dalamnya tuh lengan panjang ini Duraking. mm-mm. Celananya Hoka. Oke. Celananya Hoka apa? Celana dalamnya juga. Dalamnya GT Man apa? Oh, pakai daleman. Apa? Pakai daleman. Oh enggak, apa celana dalam? Iya. Ya bebas sih. Oh, Cuma biasanya rata-rata enggak. Oh, aku nggak tahu. Oh, Udah, tuh karena tuh ya ini biar nggak blister ini ya? teorinya ya karena ada Oh. gesekan double kan. Cuman kalau di trail sih nggak terlalu ngefek karena kita kan nggak maksudnya tuh kalau kita lari road kan bakal intens langkahnya segitu aja dan selalu lari dan pasti ada gesekan kan sak. Tapi kalau trail tuh kan ada lari, ada jalan, Iya sih. ada langkah tinggi, langkah pendek. Iya. Mungkin ya aku nggak ngerti lah. Heeh. Cuman ya kalau apalagi kalau kakinya kayak aku nih ada gesekan antar paha nih, Bin. Karena dulu sepedaan kakiku jadi gede tuh kalau nggak pakai daleman yang rada panjang tuh Blister. nih blister. Jadi pakainya sekarang Commandos itu. Pakai TX Oh, nice. bawahmu. Nah, Oh ini. enggak kiri belt nih. T8 Oh, putih ini. itu loh. T8, Nah, oke. itu daleman khusus. Oke, kita lanjut lagi. Tadi tahu Rinjani ketika camping, Oh iya. Ngalor terus DNF di DTR, DTR. itu berarti 2024. Iya. Nah, terus CTC daftar CTV 50, 80. 80. Mm-mm. Aman. 14 jam kalau nggak salah. 14 jam mepet Wah, sih. lumayan 14 jam. Oh, piro toh CTC? Kayaknya 16 ya. 16 atau Oh 18 iya ya. itu Lupa. masih papan rada papan bawah lah ya. Iya, Ya, rada papan mepet. bawah sih. Oke. Itu CTC masih bobot berapa tuh? CTV udah 70-an kok. Oh. Cuman lemah aja. Ya. Karena ya bobot susut tapi kalau nggak diimbangi sama lain-lain kan tetap kurang ya. Iya, benar. Lanjut, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Mei, 3 bulan ya? 3 bulan dari CTC. Iya, betul. Banget. Terus, persiapannya itu? berarti 2 bulan 15 hari. Nah, itu. Itu belum bikin challenge. Pas ya? Pas bikin ya Pas berarti bikin. ya? Setelah Ah. CTV langsung bikin. Jadi statistik sebelum bikin challenge tuh lulusan CTC 80, SLU 50, Nah, RAC DNF. gitu nggak? RAC. RAC boleh. RAC road. 110 Oke. sama DNF DTR. Ya. Ya sama maraton udah pernah maraton. Ya. Nah itu 5 itulah. Dengan istilahnya apa ya? Background statistik lah ya. Background statiknya 5 itu guys. Ah. Jadi nggak bener-bener 0 ya. Ya. Kalau dari 0 gila. Jangan. Ya pasti dicoret juga sih kan. Pasti nggak Iya, boleh daftar iya. kan. Secara kualifikasi loh ya. Heeh. Terus? Nah terus aku ini apa? Oda Rinjani pakai lulusan CTC 80 daftarnya. Apa namanya? Sertifikatnya. Sertifikatnya. Nah, yang aku mau tanyain tuh apa yang ada di pikiranmu ketika membuat challenge itu, Win? Jadi aku nih setelah intensif dokter ini mau lanjut sekolah spesialis lah. Oke. Saya daftar juga. Nah kalau alhamdulillah keterima ya, kalau misalnya keterima ya, nggak ada waktu lagi. Tahun depan. Nah, pengumumannya Kalau udah masuk ya, kalau masuknya pertengahan tahun, jadi bulan Juli lah pengumumannya. pertengahan. Nah pengumumannya hari ini jam habis maghrib. Oh, ya ini ketika direkam nih jam 4, guys. Berarti Iya. nanti habis podcast dia deg-degan ini. di Indo atau di mana? Undip. Oh, di Undip juga. Iya, Oh, itu Undip. tuh disaring gitu, Win. Oh daftar saya mas. Oh, iya maksudnya kan kamu nunggu pengumuman. Oh, iya, Berarti iya. itu ada kualifikasi atau ada seleksi atau gimana? Udah seleksi, udah tes.
Oh. Tesnya tuh tanggal 3 sampai tanggal 7 Mei. Tesnya tertulis. Macam-macam, ada tes MMPI, ada tes psikotes, ada tes teori. Oke, yo itu alirannya dokter Tirta lah, aku rak Oh muda. iya, betul ya. Oh, makanya kamu memang ini kayak tahun ini tuh digila-gilain Iya. sekalian gitu. Mm-mm. Dan nanti nek pas apa namanya sekolah lagi, stres lagi, gini lagi, Oh enggak. udah lagi. Udah bersumpah tidak akan gendut lagi, Mas. Oke. Windut. Kita memerangi obesitas itu. Oke. Sebagai dokter ya. Berarti itu karena itu terus kamu mau fokus ngejarin janin itu. Iya, sebelum jadi ini kayak apa ya? One last mission kan. Oke. Kalau finish kan good ending gitu loh, Mas. Oke, dan apa enggak 100 mil sekalian? Waduh, nggak bisa. Kalau 100 mil itu bukan manusia itu. Kayak orang Jawa Tengah cuman Mas John yang udah finish ya. Iya, nggak sih? Mas John. Enggak tahu, Semarang yang pasti belum ada sih. Juara satunya kan Sange Serpa. Iya. Aku pas-pasan tuh di jalan tuh. Iya. Sange Serpa. Dia 100% lock in ya. Itu beda level. Mengerikan. Beda Ya? level. Win. Itu dia menurutku sih dia kan cerita lagi sakit nih kan, lutut kan. Oh, lagi sakit Lagi lututnya. sakit, ada nyeri apa gitu, Hmm. knee pain gitulah, cuman aku nggak ngerti. Karena waktunya dia tuh kan 1 jam di bawah, di atas tahun lalu. Oh iya. Terus dia tuh kalau tak lihat chartnya itu dia tuh nahan. Maksudnya tuh dia asal nomor 1. Heeh. Jadi ketika dia belakangnya rada mepet dia jalan, move gitu loh. Jadi dia cuman mengamankan waktu dan jarak. Kalau tak lihat ya. Heeh. Kalau tahun lalu dia wus jauh. Hmm. Wes ra urusan burine. Kan selisihnya jauh banget itu. Dia 40, terus finisher keduanya cewek 45, si Wenfei atau siapa itu. Terus baru 50-an kalau tidak salah. Wes mengerikan, bukan manusia, guys. Oke, kita sekarang masuk ke inti topik, guys. Oke. Rinjani 100. Rinjani 100. Kalau teman-teman lihat storyku dalam semingguan yang lalu, semoga ini tayang dalam beberapa hari lagi. Gimana kemarin, Win? Setelah finish. Bukan, ya Selesai. progresnya toh. Oh, progresnya. Start, Startnya kamu ya? aklimatisasi berapa hari, kamu datang ke mana, ke Sembalun hari apa tuh? Oh, oke. Jadi saya ke Sembalun itu hari Kamis. Kamis, cukup mepet ya. Masih ngantor atau praktek atau gimana? Oh, praktek klinik ada di Semarang, praktek klinik, tapi ya bisa lah diatur itu. Ya hari Kamis naik pesawat ke Lombok, terus langsung berangkat ke Sembalun. Dari bandara ke Sembalunnya tuh 2 jam. Shuttle kan itu kan, pakai shuttle. Oh, ada Atau, ini. ada teman. Ada teman. Om Jack gitu 2 jam sampai Sembalun, langsung ngambil respect, terus makan, terus tidur. Besoknya lagi nyoba mandatory. Nyoba mandatory, semuanya enak nggak dipakai. Jadi Jumat pagi berarti ya. Jumat pagi. Kalau yang aku pelajari itu kita harus menggunakan barang yang sudah kita gunakan. Betul ya. Baju-bajunya harus yang udah pernah kita gunakan waktu latihan, semuanya udah pernah dipakai lah gitu. Meminimalisir drama, guys. Meminimalisir drama. Karena kan kalau ultra itu kan kita berjalan menuju ketidakpastian ya. Jadi kita meminimalisir minimal di diri kita lah, internalnya lah. Eksternalnya nggak pasti udah. Ya cuaca, hujan gitu kan ya. Terus? Nah habis itu hari Jumat tuh sepanjang hari tidur aku, Mas. Tidur. Resmu tuh hari Sabtu pagi ya? Jumat malam? Sabtu 00.01. Oh, berarti tapi Wita. Jumat tengah malam kan? Iya. Kan berarti jam 11 di sini. Iya, jam 11 Jumat kan? Jam 11 WIB Jumat. Berarti kamu Jumat bangun pagi, ngetes aparel, ngetes outfit, ngetes vest dengan beserta segala isinya. Terus harian tidur dan makan carbo loading. Bener-bener nasinya ditambah ya itu ya? Iya, makannya 4 kali sehari gitu. Terus bangun jam berapa tuh? Bangunnya jam maghrib udah melek terus kok, Mas. Oh bisa, tapi sempat bisa tidur pules? Oh sempat tidur sore sama tidur siang. Wah ya lumayan itu. Iya, Itu skill. Maksudnya kadang tuh repotnya tuh kita tidak bisa tidur di jam yang bukan jam biologis. Iya. Ya kan, kalau kayak aku tuh selain malam tuh rada susah, Win.
Heeh. Jadi nek start malam yo misalnya mau siang mau tidur tuh yo merem tapi gak bisa pulas gitu loh. Oh iya iya. Itu orang-orang beda-beda lah. Beda-beda sih. Mm-mm. Terus dari Sembalun ke Senaru ya itu ya. Mm. Jam berapa tuh jalan? Oh jam 9. 9 malam. Iya. Itu 1,5 jam kayak perjalanannya. Per 2 jam. Satu jam, Satu 1 jam jam. setengah, 1 jam Ah. ya. Oh berarti di Senaru Mm. leyeh-leyeh atau apa? Leyeh-leyeh. Ada itu kan ada bagusnya Rinjani sih walaupun kita di shuttle dia ada kayak tenda Mm-mm. terus makanan ya. Iya. Makanan cukup lengkap, Iya. terus mereka ada tarian adat, Iya, ada benar. penduduk gitu ya. Seru sih. Peserta itu berarti kan kamu bareng sama 60 ya? Iya, Iya kan? startnya Kalau 100 miles start jam 4 ya. Kalau nggak salah. jam 8 pagi. Oh jam 8 pagi Jumat. Wah anjir, susunya banyak banget. Jam 8 pagi 100 miles sekian puluh orang. Terus yang 100 ini bareng sama 60 kayaknya cukup banyak ya. Iya. 300 400 ada? Ada sih 300-an ya. 300-an Rame ya? sih Mas ya. Nah, aku lihat apa namanya waktu startnya tuh cukup rame sih. Heeh. Terus di situ kamu bertapa, diem atau biasa aja atau piye, Win? Saya duduk-duduk minum teh gitu. Senaru tuh ketinggian berapa itu ya? Senaru tuh 1.300-an loh, kayak Oh, rendah iya. loh, Mas. Ya. Tetap lebih tinggi dari Belanteng sih. Jadi yang 75, karena aku cerita aja ya. Oh, iya. 75, 2023 dan 2022 itu startnya jam 4 Wita. Jam 4 sore, Wita. pagi apa sore? Sore. Oh iya. Jam 4 Wita itu kan jam 3 WIB. Mm-mm. Dan itu tuh panas. Wah, iya. Jadi pantai Blaneng tuh karena pantai utara Lombok ya itu panas. Mirip kayak Semarang, mirip kayak Singaraja lah. Heeh. Nah, kalau aku keluhan kuat pada saat itu tuh begitu masuk ke hutan, itu tuh gak ada angin karena hutannya masih di bawah. Oh, Dan iya. itu bukan Pulau Lombok tuh kan yang utara tuh maksudnya masih pure, masih murni gitu loh. Mm-mm. Karena mayoritas kehidupan, mayoritas penduduk tuh kan di Mataram, Selatan. di sisi kiri tuh, sisi barat, Barat, iya. sama Senggigi. selatan. Heeh. Senggigi sama Mandalika tuh kan. Jadi di sisi Rinjani ke utara tuh ya hampir nggak ada kehidupan, kayak bener-bener masuk hutan. Iya. Nah, kendalaku waktu itu kita aklimatisasinya tuh berat. Padahal aku cukup sering main ke Merbabu ke 3000 kan. Mm-mm. Kita dari 0 mdpl, tiba-tiba dari panas, terus masuk ke hutan yang masih panas, udah mulai transisi malam nih, tapi masih panas karena nggak ada angin. Jadi angin tuh, pokoknya kalau lihat waktu itu kita jalan tuh semua pelari tuh sampai kaos kaki sampai betis tuh keringat semua. Keringat semua. Itu kalau di Senaru kan jarang kayak gitu kan, kecuali orang-orang yang depanmu yang nge-push mungkin kayak gitu. Iya. Nah, terus aku lupa ya, pokoknya begitu keluar dari hutan itu tiba-tiba di bukit antara Pergasingan atau Anak Dara, kayaknya Anak Dara deh. Langsung ke ketinggian 1.800 atau 2.000 langsung dingin. Nah, itu yang aku rada berat tuh. Karena kepala langsung celeng-celengan, terus rolling, terus harus ngejar COP kah? COP-nya berapa jam? Aku waktu lupa, yang cuman ke apa Pelawangan, Sembalun Pelawangan itu aku aman sejam sebelum COP lah waktu itu. Tapi Waktu itu puncak dulu apa COP dulu? COP dulu, COP di bawah dulu ya? dulu. Jadi aku tuh ya karena waktu itu udah bertekad, pokoknya kalau semisal gagal, ya bibku tak kasihin. Tapi aku harus ke puncak dulu. Oke. Waktu itu ya, Iya. karena pola pikirku kan ya ongkos ke sana berat dan kapan lagi nggak ngerti Benar, kan. Jadi minimal kalau DNF ya aku ngerasain puncak. Tapi ternyata waktu itu aku aman sejam waktu itu. Nah, di situ aku terlena. Jadi karena aman sejam sebelum COP, aku mulai yang tadinya vlog minim tuh mulai konten. Ketemu fotografer Semarang tuh Roy RSA, itu di Pelawangan Rim itu, kono melayu kono sih. Makanya teman-teman lumayan iri sama fotoku karena aku sempat lari-lari di tebing gitu yang harusnya langsung belok ke kiri kan. Nah, aku tuh sempat ke kanan dulu, kayaknya ke arah Senaru deh itu deh. Oh iya. Kayaknya loh ya, kayaknya. Lurus ya. Aku ke bawah dulu ke kanan. Kan Pelawangan naik nih. Pelawangan naik, harusnya summit ke kiri ya? Ke kiri. Ini ke kanan dulu. Aku ke kanan dulu. Iya. Cuman ya sebentar, cuma 100 meter cuma foto-foto tok. Nah, itu aku terlenanya di situ. Ya intinya aku gagal di kilometer 60-an karena mau ngejar turunnya tuh kayak kemarin ada itu nggak porter tuh nggak? Ada, aku sempat lihat ini YouTube-nya Mas Dani katanya kehalang ya, banyak pendaki-pendaki juga. Cuman aku tuh kayak kurang tegel sih waktu itu karena depanku
aku sama Sianti tuh di puncak selisih 10 menit, 15 menit. Mm-mm. Sama Mbak Yuni juga, sama Meili. Dan mereka Mm-mm. semua aman. Mm-mm. Tapi mereka ketika downhill tuh gaspol dan Ganas banget. lah aku tuh kayak yes ngono lah pokoknya mau nyelip mau misi-misi tuh sungkan dan mereka tuh bawa gini gel kasihan ya Kasihan, mau iya. Dan nafkah misi-misi loh ya. nafkah ya itulah jadi kalau aku pola pikirku ya memang badanku belum cukup kuat untuk konten plus kayak gitu targetnya harus kalau ada 75 lagi nih harus lebih early Iya. karena itu ternyata mereka naik tuh kan sekitar jam 10 dari bawah berarti sisipan sama aku sekitar jam 11 sampai jam 1 tuh. Kalau kita bisa lebih awal ke situ, ya pasti turun tuh nggak bakal ketumpuan banyak. Lah itu bakal ada lagi nggak tuh Mas 75 kilo itu? Aku nggak ngerti sih. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Wah. Karena itu kan bukan jargon ya. Kayak tagline-nya dia tuh kan Marvelous Trail Sea to Summit. Karena dari 36 dia langsung, terus 75-nya 75, 119 sama 162 itu dari blanting semua dari nol kan. Nah, yang tahun ini aku pikir tuh ketika 2024 tahun lalu tuh aku pikir 100-nya tuh minimal dari pantai. Karena kayak ya di satu sisi tuh kalau start dari Senaru tuh memang lebih ringan ya. Tapi kayak gengsinya tuh kayak beda kalau start dari pantai. Kayak achievement-nya tuh loh. Iya. Aku dari pantai loh gitu ya. Terus 100 kilo. Nah, awalnya tuh tak pikir seperti itu, tapi ternyata yang dari pantai itu 100 miles. Iya. Lah bonjrot lah kalau harus lebih dari satu malam itu kan 55 jam kan. Itu wah berat banget. 100 miles pasti. Iya. Ini malah cerita aku. Kita lanjut dulu start jam 00 ya, jam 11 WIB. Iya. Itu gimana, Win? Posisi, terus kamu start strategi, terus fueling gitu? Strategi ya? Ini tuh strategi dari orang yang tidak berpengalaman ya Mas ya? Siapa itu? Aku tuh. Aku kan nggak berpengalaman. Tapi kan kamu kan pasti ngulik, tanya-tanya, iya. kayak lihat vlog gitu-gitu kan pasti kan? Iya, jadi yang aku tekenin ya jangan 100% dicontoh gitu karena nggak apa-apa. Gitu. Ini pure sharing kan? Pure sharing, oke. Jadi aku mikirnya tuh langsung ngebut. Abdul aku langsung ngebut, soalnya takut ngantri. Oh, pola pikirmu itu. Takut ngantri di atasnya. Soalnya aku tahu kalau habis Senaru sampai Pelawangan Senaru tuh turunannya tuh teknikal. Oh, kamu pernah nyoba waktu sebelumnya itu pernah lewat Senaru? Kata ini Om Jack porter Jenny dari tahu di briefing. Oke. Jadi kalau nggak ngebut nanti kecepatannya akan sama waktu downhill. Lambat gitu. Jadi dia ngebut aja gitu sampai baterai itu 180 Mas, aku habil. Ya kan belum 188 average kayak waktu itu. Masih muda guys, umur masih muda. Terus? Tak. Sampai seingatku tuh ketemu Kak Heni Sutanda. Kan aku lihat dia tuh juara 1 terus loh. Terus wah aman nih dah, aku ngikutin dia aja gitu. Oh sempat bareng sama Heni. Wah gila guys, kencang berarti itu. Kencang kamu harusnya itu kalau bisa barengi dia lah ya. Iya. Terus? Tak ikutin pas naik Senaru tuh tak ikutin sampai tak selip malah. Itu berarti kilometer berapa tuh waktu naik arah mau ke apa namanya? Ya? Mas aku sambil lihat ininya ya. Aku agak-agak lupa. Iya, enggak apa-apa, aman. Udah tak save muka lebih cepat. Oke. Nah, Senaru Rim. Kan ini sampai Senaru Rim ini 11 kilo, Mas. 11 kilo. Nah, aku di antara Senaru dan Pelawangan Senaru berarti ya sekitar 8 kiloan lah. Aku nyelip Kak Heni, naik terus. Soalnya aku mikir tuh COP awalnya itu kan 10 jam. Takut ketinggalan aja sih. Nah, habis itu dapat di situ berapa jam kamu? Sampai Pelawangannya ya. Masih aman banget kok. Bahkan 5 jam. 5 jam. Minus 5 jam buffernya berarti kan aman banget. Bahkan sampai kan Pelawangan. Bentar, saya. Aku ini biar teman-teman juga ada bayangan. Jadi dari Senaru kan start, naik langsung direct naik kan. Yes. Sampai di Senaru Rim. Betul. Senaru Rim turun ke danau apa namanya? Danau Segara Anak. Nah, Segara Anak itu banyak mujair dan nilainya guys. Segara Anak. Nah, yang teknikal itu dari Senaru Rim ke Segara Anak. Betul. Itu teknikal banget. Sangat teknikal. Rawan meninggal. Tak garis bawahi untuk tahun depan.
dari Senaru rim jadi gini, rim itu adalah kayak Pelawangan. puncak atau pelawangan dari suatu jalur guys. Jadi kalau Sembalun ada Sembalun rim, Betul. ya kan? Senaru ada Senaru rim. Jadi ada pelawangan Sembalun sama pelawangan Senaru. Iya. Ya mirip lah, rim sama dengan pelawangan. Hmm. Berarti dia udah sampai di puncak nih, puncak jalur Senaru kan, berarti Yes. kan secara gampangnya ya. Terus Mm-mm. turun ke Segara Anak. Iya. Itu curam. Sangat curam. Terus Segara Anak menyisir gitu atau gimana? Dari Segara Anak kita naik ke Pelawangan Sembalun. Itu ada kayak nyisirin danau dulu atau langsung naik? Langsung naik. Oh, Terjal juga. berarti itu masih gelap ya di situ ya? Masih gelap. Terus Ini kan gini, terus ini Segara Anak ya, naik gini, turun Segara Anak, terus naik lagi sini, terus baru summit gitu. ya langsung Sembalun rim, Yes. terus letter E kan. Set, Iya. set, set, set. Berarti kamu sampai jam 00 jam 5 di Pelawangan Sembalun. Pokoknya ya, sekitar jam 5 jam 6 sampai Pelawangan Sembalun itu udah sunrise sampai Pelawangan Sembalunnya sunrise. Ya itu enak tuh harusnya timingmu, berarti kamu di Pas. puncak. Oke, lanjut dulu. Terus dari situ kamu ke arah summitnya Nah, ke arah summitnya itu pak itu 3 jam. 3 jam. PP-nya 3 jam sampai puncak, sampai turun lagi 3 jam. Di puncak kamu jam ingat nggak? Agak lupa ya jam berapa ya? 5, 8. 3 jam ya jam 9, jam 8 gitu. Itu dapat view nggak kemarin? Agak kabut dikit. Agak ya. kabut. Berarti sempat foto nggak? Sempat. Tetap foto ya. Tetap foto. Belakangnya berarti nggak terbuka ya? Nggak terbuka. Oh, kayak gimana Win? Agak kabut. Nanti tak tunjukin ke sini Iya, guys. Siap. Jadi ya udah sampai puncak sih, walaupun ngejar waktu tetap harus foto dulu sih, karena Tetap foto satu kali sayang guys. guys kalau sama sekali nggak foto kan. Ini Mas. Oh, nggak ada kelihatan bawahnya ya? Yang fotonya agak. Oh, oke. Tapi agak udah agak kabut gini. Ya. Tapi minimal dari official kan lumayan banyak kan. Gini Mas. Wah, keren. Nah, Oke, itu saya oke. barengnya Kak Heni sama Mas Mamel ya, kenalan juga. Oh, tapi nggak dapat foto yang kayak gini ya berarti ya? Enggak, Aku DNM tapi fotonya bagus. fotonya kan? bagus ya. Asem kok. Oke. Berarti kamu sampai puncak tuh anggap sekitar jam 8 lah ya, 8 Iya. setengah 9. Terus turun, rutenya tuh kan berarti rute Sembalun kan? Itu Iya. jam segitu pasti masih minim porternya. Bener. Ada tapi minim kan? Iya, saya nggak ngerasa terganggu sih Mas. Oh, tahun lalu tuh Sabtu atau Minggu ya? Aku rada lupa ya Kak. Karena mungkin kamu juga Sabtu kan? Tapi Iya. Sabtu biasanya kan porter naik tuh. Ya berarti yang apes belakang-belakangmu. Sempat ada yang geresah itu nggak? Porter gitu? Ngeluh gitu. Heeh. Ketemu teman atau after race gitu? Oh, aku mah ngeliat story-nya Mas Dani ada yang ngeluh. Oh. Kayak temennya Mas Dani tuh ankle-nya kena itu Karena ngindarin itu ya? ngindarin Iya. porter. Ya kayak gitu. Mas, aku juga nggak tahu ya kok bakalan ada porter apa enggak ya. Ada. Jadi gini, aku tuh kendalaku adalah 2023 aku trial, aku tanya sama orang yang ikut 2022. 2022 pandemi. Oh iya. Jadi ditutup itu Rinjani Enak itu. banget ya. Jadi Suki kok tidak ada dalam brief ini. Aku stres banget. Terus kemarin itu kalau teman Lombok ada namanya Umar, itu ikut 100 kilo juga. Kayak depanmu dikit. Umar nomor 9. Oh, Mas finish ya? Umar namanya. Finish ya? Finish nomor 9, 100k juga. Nah, dia tuh cerita ke aku. Tahun ini lumayan gampang, Mas, karena 2 hari hujan. Oh, Jadi lebih sedikit yang mau naik gunung. Itu iya sama lebih padat. Jadi Akhirnya. Jadi Iya, Rinjani itu baik dari yang Sembalun, yang summit attack letter E ke atas, tuh kalau habis hujan dia tuh lebih enak. Setuju. Jadi yang cerita dia ya, aku nggak ngerti sih karena waktu itu aku pas panas terus dan fotonya bagus dan cerah maksudnya. Nah, terus yang kedua adalah yang menurutku lebih krusial, ketika habis hujan dari Sembalun rim ke bawah tuh kamu bisa gaspol. Iya. Karena masih lembab-lembab gitu loh. Nah, waktu aku ketika naik rada lembab, kan subuh tuh, gelap, lah pas turun kayak jam 11-an, begitu nginjek pure. Oh, Terus debu sama licin kan, debu itu kan licin, kayak kita kamar babu kalau Oktober itu kan licin banget kan, karena debu itu. Terus porter, jadi lah aku baru inget nih, aku tuh yang pertama sungkan sama porter karena
misalnya nyenggol atau apa, yang kedua sungkan napak-napak. Oh, namanya hari apes nggak ada yang tahu ya Mas ya. Iya, ya enggak apa-apa sih, memang harus kembali ke sana mungkin. Harus. Itu jadi mungkin ya rezeki anak soleh ya, walaupun plus minus ketika dia di puncak atau sepanjang jalur tuh nggak terlalu terbuka, tapi at least tanahnya lebih keras. Iya, Heeh. iya lebih keras sih. Terus kemarin tuh kalau rutemu sama 60 kan sampai puncak kan sama, Sama ya, turun sama juga terus. sama kan. Iya, sama terus. Berarti pisahnya ketika kamu arah ke Pergasingan ya? Iya. Mereka Pergasingan kan? Aku tuh lupa nama bukit-bukitnya Mas ya. Ah. Pokoknya pertigaan di kilometer 50-an, 50 berapa gitu. Oh, iya. Jadi yang KM 60 tuh ke Bukit Mana gitu, nanti ke COP dia. Nah, kalau yang 100 tuh naik bukit dulu. Iya. Ngeliang sih. Kayaknya 5 apa 4 bukit after Rinjani kan tuh kalau nggak salah kan. Aku rada ngerti sih Pergasingan, Poprok, dan Daun. Apalagi Oh, saya nggak bilangnya tahu. tahu aja, lupa loh. Aku lali. Loh, lah ini mana katanya Oh, mau iya. dipakai terus? Ini ini Wah, ya. dibuka toh, Oh, dibuka, siap, Bin, siap, dibuka, siap. Bin. Wah. Kalau misalnya Anda orang Semarang ngelihat abang-abangan di TLJ pakai Rinjani 100 lah ini. Itu apa? Finish serve itu? Oh, enggak sih. Oh, jersey T-nya ya. Jersey biasa. Oh, itu Soalnya aku juga finish lagi punya. dicuci, Mas. Kasihan mambu diganggu terus. Wih, keren. Nah, ini dia Rinjani 100 tuh kayak tahunku juga hitam. Tak buka aja lah ya. Buka aja nggak apa-apa. Oke. Wah, mantap. Ini bobot 64 belum nimbang lagi sih, paling 63, 64 berkurang lah sih ya. Dia cukup dari gembuk jadi segini, guys. Dan ya namanya yang aku perhatiin tuh adalah ketika proses dan latihan rutin sini. Tak terus Oh, iya. aja. Siap. Ada satu hal kalau kita yang repot sebagai anak gunung tuh pasti hitam, guys. Nih, Setuju lihat ya. sekali. Ini hitam. Tapi ini kamu masih rada mending kalau teman-teman perhatiin podcastku sama Nizar. Aku cukup kaget ketika ke kamar, Vin. Jadi dia selain gelap, nih kalau Mas Nizar Yang dengerin juara 1 itu ya? Heeh. Oh, iya. juara 3. Juara 3 ya? Juara 3 kan, tapi 1 2 ini kan bule kan kemarin Oh, kan. iya. Kalau Mas Nizar dengerin mohon maaf ya. Jadi dia tuh sampai kulitnya bersisik, Hmm. kering. Hmm. Karena dia mungkin Jember kan. Jember ya aku nggak ngerti ya, mungkin lebih kering dari Semarang. Itu sampai bersisik. Terus kalau lihat dia copot apa kaos kaki, itu bener-bener kukunya tuh bener-bener buah dari latihan keras. Kalau aku lihat dia, selain badannya kering, hitam, memang yo. Evolusi ya Mas ya? Ya ada harga yang harus dibayar lah ya untuk kita. Nek misalnya kayak aku pengen tok tapi latihannya ngono-ngono tok, ya nih sama Aswin nih sedikit lebih terang aku guys, Saya sedikit. mirip-mirip. Iya, tapi nek misal aku latihan kayak dirimu, kemarin ndak hujan ndak angin, Ungaran 5.000 elevasi ki wong edan kita ABG iki. Itu hamin berapa itu? Hamin 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelum race day, sebelum Rinjani itu dia kayak set up peak training, Iya, naik Ungaran, tuh cari 5.000. Tuh kamu sendiri. sendirian. Terus 5.000 tuh dari jam berapa? 5.000 dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Bangsat. Berapa jam itu berarti? 16 ya? 16 jam 16, 5.000 pas. 12, 3, 4, 5, 15 lah. Itu berarti ya, kamu pakai nutrisi juga itu? Memang sengaja ngetes? Oh enggak. Oh, Makan di warung. makan normal berarti ya? Makan normal. Dan menurutku kurang. Latihan kayak gitu kurang. Harus race sih menurutku Mas. Harus apa? Harus race? Harus ikut race. Nah, harusnya kamu ikut merbabu tuh pas itu Nah, kemarin. itu waktu itu 2 saya minggu sebelumnya tuh. ujian untuk masa depan guys. Untuk Karena top spesialis. Iya. Cuk, ya ampun, aku aja tuh Ungaran tuh mentok tuh 3 kali itu wes rada blenger karena temen ndak ada yang mau kan pasti diajakin. Bosan kan? juga ya Mas ya. Ini 5 kali tuh ndak mungkin 5.000. Kamu ngenepin di mana tuh ngenepinnya? 5 kali tuh 4.000 berapa? 4.800, 900 Mas. Loh, kamu berarti dari mana startnya? Dari Perantunan terus ini ke Puncak Kota, Oh, semua terus Banteng puncak. Rider. Heeh. Yang pertama ya, yang pertama tuh itu kan hari Sabtu apa Minggu, pokoknya rame banget lah. Rame banget. Aku Puncak Botak, Banteng Rider terus Mawar. Kan Mawar lebih sepi. Terus balik lagi Puncak Banteng Rider, Botak, Perantunan. Oh, karena dia tiap summit dihajar. Dihajar Jadi semua. sekali naik itu dapat 1.000 sampai minimal 900 sampai 1.050 kan, gitu kan. Iya.
Diajar. Ungaran 5.000. Oke, kita kembali ke topik lagi. Kamu berarti mulai ngerasa deg-degan tuh di kilometer berapa, Win? Kan di puncak kan aman kan waktu Heeh. kan. Iya. Sampai turun lagi ke Sembalun Rim kan aman. Di Aman. situ ada WS kan tuh kan. Heeh. Makan atau di mana tuh? Makan di kilometer berapa kamu? Makan yang relatif berat lah ya. Oh, relatif berat. Di pos 2, bawa nao. Di bawah berarti? Di bawah. Oh, di Sembalun kamu nggak makan berat? Di Sembalun cuma duduk-duduk makan beng-beng. Kamu tuh berarti di puncak tuh kilometer berapa ingat nggak? Di puncak nggak inget, aku inget jamnya sih. Jadi Ah. sampai Sembalun Rim lagi itu 9 jam. 9 jam. Berarti jam berapa tuh ya? 12 jam tuh jam 12, jam 10. Jam 40-an ada 40-an apa? kilometer di situ. Oh, waktu turunnya enggak. Sampai pos 2 itu masih 30. Oh. 37 atau 31 ya? Yang tempatmu makan itu berarti. Hmm. Itu kayak kalau aku nggak salah ada bakso. Ada bakso. Wah, Iya, berarti- aku inget. Berarti dia mempertahankan ciri khas. Oh iya. Itu ada drawback juga ya, nggak salah. Iya, drawback Oh. yang 60. Oh, Mm-mm. kamu nggak di situ berarti? Enggak. Di bawah lagi. Iya, di KM 56 drawbacknya. Oh, di situ makan berat makan apa, Win? Nasi, makan nasi, bakso. Udah sih, itu tok sih. Terus Sama abon. nasi bakso abon. Terus lanjut. Nah, Lanjut. aku penasaran kamu mulai merasa deg-degan bahwa waduh, Ki, badanku nggak kuat atau waduh, waktuku mepet tuh sempat kepikiran tuh nggak? Sempet Di kilometer berapa ya? kilometer 70-an. Hmm. Jadi kan ini ya dari pos 2 itu kan sampai ke pos apa ya? Pos cuma air doang tuh jaraknya jauh Mas, kayak 10 kiloan, 15 kiloan. Terus baru naik bukit satu lagi, terus turun lagi kan COP 56. Nah, itu udah aman di situ, enjoy. Nyampainya tuh jam setengah 6. Jam setengah 6, COP-nya itu jam 8 malam. Kan lumayan tuh. 2 jam Ya, setengah 2 ya. setengah. Nah, aku mulai start lagi sisinya 1 jam. Rest dulu kamu maksudnya? Restnya 1 jam, menurutku agak lama sih. Itu saat Sempat tidur atau? makan, kan ada ibu juga, ketemu ibu. Oh, di Heeh, sana. Di sana. Ibu makan, terus sholat bentar. Ya. Sholat bentar, terus sholat aku gini, geletak. Nggak kuat. Jadi ini duduk sholat. Oh, ya wajar lah. Heeh. Terus? Nah, habis itu gas lagi setengah 7. Dikasih di briefing katanya bukit itu ya, aku lupa nama bukit A lah, sebutnya bukit A lah. Bukit A itu katanya uphill-nya enak, tapi downhill-nya super teknikal. Oke. Dan bener, uphill-nya enak, tapi nah di situ aku tidur dulu. Pas uphill itu enak, tapi aku tidur dulu di hutan. Tidur sekitar 20 menit. 20 menit, habis itu sampai puncaknya, terus turun teknikal itu wah panjang banget, itu perjuangan lah. Sampai kilometer 70 WS Pusuk. Ingat banget. Sampai WS Pusuk. Nah, di situ titik terendahku, Mas. Aku sakit perut, muntah aku di situ. Muntah, tapi tak telan lagi. Tak telan. Soalnya kalau misalnya aku keluarin ya pasti lemes, pasti pucat. Muka aku pasti pucat, nggak kuat. Nah, di situ aku istirahat di tenda Marsal. Gini dulu tapi nggak bisa tidur. Terus kedinginan, terus owe-owe, terus ditanyain sama saya, Mas masih kuat gak? Masih kuat? Masih, dah, diam. Diam. Cerewet. Terus? Sorry ya Mas. Nggak apa-apa. Soalnya kalau senjata terakhir, kalau kamu lemes, putus asa tuh ada senjata terakhir ya, Drak, itu amarah ya guys. Kalau punya amarah tuh nambah kekuatan. Tapi somehow ajakan atau tawaran DNF atau istirahat tuh kadang memabukkan, guys. Apalagi kalau sesama peserta, itu rada senjata makan tuan tuh. Misalnya kamu ada 3 orang bareng nih. Waktunya misalnya katakan mepet, masih ada setengah jam tapi mepet. Terus ada, bener. wah ini ya berat loh, habis ini istirahat aja. Ketika satu orang ngomong, ya wes aku tak lanjut wes, aku tak stop wes. Itu tuh yang 2 tuh langsung mikir loh. Setuju. Lanjut, itu pasti. Bener. Dan untungnya ada 2 tipe menurutku ya. Yang tipe pertama itu yang udah ikut aja. Nah, tipe kedua tuh tersinggung. Lah aku yang tersinggung gitu, Mas. Gak mau. Aku gak akan DNF. Aku bakal dihujat semua orang. Terus? Nah, itu titik terendahku. Terus
masuk aspal. Ah. Aspal, turun Sembalun, jalan raya yang Itu di belok-belok. situ kilometer 70-an tuh masih bisa jalan. Masih bisa lari nggak? Oh gini. Lari-lari kayak bebek loh. Oh, maksudnya asal Heeh. ngayun toh. Ngayun tapi ya jalan. Iya, iya. I feel you. Terus jalan gitu. Terus halusinasi Mas itu. Aku udah jam 12 malam, 24 jam minggu belum. kedua, malam kedua berarti kan? 24 jam udah tidur sih 20 menit ya, tapi kurang. Kayak aku di tengah jalan itu bener-bener kosong itu, jalan 12 malam kosong terus gini-gini. Terus halusinasi itu kayak ini halusinasi auditorik gitu, pendengaran. Lah kamu tuh dari kilometer 60-an lah ya, sampai finish tuh selalu sendiri atau gimana? Atau pernah bareng? Oh, pernah bareng tapi beda-beda orang. Kayak yang awal-awal tuh bareng sama Mas Mamel sama Kak Heni yang di puncak. Terus ke pertengahan itu bareng sama orang Taiwan, ada come on, saling nyemangatin. Terus ada mbak-mbak Malaysia juga. Nah pas di akhir-akhir tuh ketemu lagi sama Mas Agung. Mas Agung itu sempat ketemu di CTC sama DTR gitu. Tapi itu masih akhir banget. Untuk kilometer 70-an sampai 90 tuh sendiri. Sendiri dan jam 12 malam sampai pagi berarti itu kan? Sendirian dan broken. Mentalnya broken. Jadi itu halusinasi, geliang gitu. Terus kan ada ini ya, ada marka pita itu. Saking halusinasinya tuh aku kayak ngeliat orang yang megangin marka gitu. Hah? Terus ternyata cuma kayu gitu. Separah itu. Habis itu aku nemu gazebo. Ada gazebo di situ, gelap sih, nggak ada lampu ya. Satu-satunya lampu tuh cuma dari headlamp ya. Serem sih, jujur sih. Tapi meh piye meneh ya. Ini karena orang rasional guys, dia dokter, dia pendidik. Maksudnya orang klinis lah ya. Kalau ngomongnya sama orang tuh bukan halusinasi itu. Oh, iya. Aku saking sampai Kesurupan. diganggu, kesurupan, sampai dimerohi. Wah, pasti gitu ya kan? Tidak ada guys. Tuhan tuh ada skizo ya Tuhan tuh. Aku no comment. Oke, halusinasi kamu tetap paksa berarti ya? Tidur. Oh, tidur. Aku nemu gazebo, buat ngasih timer tak tempel di dada biar tuh langsung bangun gitu. Iya. Tempel di dada, tidur, power nap. Tidur langsung langsung seger Mas. Aku sambil berdoa sih, aku berdoa pada Tuhan ya, pas sebelum tidur, tolong beri aku kekuatan. Aku percaya padamu, walaupun umatmu ini masih bangsat tapi tolonglah. Kok mesti kok yang kuasa tuh apapun agamamu akan diinget-inget dan disembah-sembah ketika kita ada di titik terdalam. lagi butuh baru ini, waduh. Terus. Habis itu 5 menit, bangun. Wah. Nah sebelum itu aku diselip 3 orang itu, 3 orang. Terus aku langsung maju lagi. Tapi kamu emang masih memikirkan kompetisi, maksudnya masih ada gengsi untuk selip-selipan? Atau udah mulai, wes mbuh aku pokoknya melintasi garis finish di titik itu kamu? Di titik itu patokanku, aku harus nyelip mereka. Kalau aku nyelip mereka, tandanya berarti aku cepat gitu Mas. Anjay. Oke, terus? Untuk uphill. Karena senjata utama aku di Rinjani itu uphill. Itu kayak spesialisku gitu. Downhillku cupu Mas aku. Kurang pengalaman, takut-takutan. Iya. Nah, uphill terus kan turun terus masuk hutan itu bukit apalah itu, Bukit B, sebenarnya Bukit B kan. Bukit B ini tebel. Uphillnya terjal banget. Tapi downhillnya enak buat lari. Nah di itu aku nyelip mbak-mbak mana itu, mbak-mbak luar negeri lah. Tak selip. Terus? Nah habis itu aku lihat baterai guys, ternyata masih aman. Oke, naik bukit itu tuh sampai pagi Mas. Nah sampai pagi itu ini rame. Ternyata tuh kalau downhill tuh kita jauh-jauhan, kalau uphill tuh lebih mepet ya, emang gitu ya seringnya ya. Nah uphill tuh aku lihat rame itu. Nah aku udah pakai kekuatan tambahan, aku teriak-teriak terus di hutan, aku harus finish, pokoknya aku harus finish. Terus? Nah terus tak slip lagi. Nah terus kalau downhill aku gantian yang diselip. Downhill aku lemah Mas. Downhill aku lemah terus kan itu 70 ya, 70 itu kan pos lagi itu aku agak lupa, sambil tak cek ya. Aman, Oke, cek aja. agak lupa nih. Ngeri guys kalau ngomongin race gini tuh, gila nih 54 menit nggak berasa, Cok. 54 menit. Nggak apa lanjut. Oke. Propok. Kan dari Pusuk ke Propok tuh ada satu bukit itu kan, satu bukit. Nah dari Propok
ke WS terakhir dan down itu ada 2 bukit. Dan 2 bukitnya itu gede banget ya. Naiknya sama uphill-nya aku sering dibohongin Mas Asmo. Jadi waktu di COP itu di briefing, iya nanti yang paling susah itu sebelum Puso. Bukitnya itu ngeri banget, downhill-nya teknikal, tapi setelah itu aman sentosa. Oke, siap. Jebule Foto wae. Anda kurang ajar tapi terima kasih, jadi lebih semangat Pak ya. Itu kan berarti kan 70 sampai 90-an kamu struggle-nya di situ ya berarti. Bener. Terus finishmu tuh jam berapa, Win? Jam 11 Siang. Wita. Iya, 11 siang. Wah, itu ruame berarti ya. Coba cerita mungkin 5-6 kilo terakhir, Win. Oke. Jadi waktu sebelum WS terakhir ya, jadi kan WS terakhir sampai ke finish tuh jaraknya 6 kilo, Mas. Nah, di WS terakhir tuh ada di bawah banget. Aku masih di atas itu. Oke. Itu udah kilometer 90-an lebih. Nah, itu turunnya teknikal, pelan-pelan WS itu kelihatan. Tapi itu kamu sadar bahwa waktumu aman atau waktumu nggak aman atau gimana? Nggak aman. Oh, berarti walaupun alon-alon tapi tetap nafsu kan? Iya, tapi nafsu tapi piye meneh Nggak iso. teknikal. Aku mati. Aku di atas tuh dibilangin sama marsalnya, tenang Mas, ini tinggal turun 1 teknikal lagi, habis itu jalannya landai Mas sampai finish. Oke, siap Mas. Aku hitung-hitungan, jadi turun, aku mikirnya, oh ini kayaknya lebih tinggi Ungaran deh kayaknya. Nah, aku kalau downhill Ungaran tuh sekitar satu jaman. Ini mungkin bisa lah, aku patokin 1 jam gitu. Dan bener, sekitar 1 jaman. Habis itu sampai WS terakhir toh. Oh, finish ini lanjut kemana Mas? Oh iya Mas, nanti tinggal naik 1 bukit terakhir. Hah? 1 bukit terakhir? 1 bukit terakhir matamu kok ini 1 bukit terakhir? Disuruh naik bukit 1. Padahal Marcel yang di WS sebelumnya bilangnya Terakhir. wis terakhir ini terakhir Oscar. Anda kurang ajar ya, tapi terima kasih. Jadinya ada harapan gitu. Itu naiknya cuma 15 menit kok Mas. Aduh, masalahnya kayak Mas Dani ya. Di WS itu tuh elevation gain-nya tuh udah 9.000. Harusnya 9.100 ya kalau nggak salah. 9.200. Aku mikirnya 9.000 nggak 200 lah, udah sampai lah gitu kan. Ngayam-ngayam nyati sih. Terus jebule tenanan 200 loh. Naik 200. Nah, itu senjataku pasti di uphill aku cepat cuma 15 menit. 15 menit, nah turunnya pelan-pelan. Nah, pas waktu turun itu aku udah ngerasa aman sih, Mas. Itu jadi turun, aku ada spare waktu 2 jam. Di waktu itu, ketika 9 berapa berarti? 96? 96, udah mau 100 kok, 98 kan itu totalnya aku 102 ya, Mas ya. Oh, iya. Ya biasa lah, trail ya. Terus berarti 4 kiloan terakhir tuh nyantai atau? Nyantai sih, turun pelan-pelan. Tapi kayak, kok diputerin lagi sih gitu loh, agak, Rinjani tuh PHP banget loh, luar biasa itu. Mengerikan banget Mas. Kayak, kan udah nih tinggal turun sebalun, itu tuh jalan raya tinggal lurus, dibelokin ke kanan lagi, ngelewatin semak-semak rak jelas, kontur jalannya mirip mawar Mas. Batu-batu kerikil yang bikin aku terlihat tidak berbahaya tapi rawan kepleset itu. Asu. Dan aku geledak berkali-kali. Aku sambil, jadi aku diajari kakekku ya, kalau apa-apa tuh harus bismillah untuk menambah kekuatan gitu kan. Aku coba bismillah, nggak bisa bismillah. Bajingan! Malah menambah Satu gas terus, bajingan! Aku harus finish, aku gay! Ajar terus! Asu, aku nak finish, Cok. Aku nak gay. Itu janjiku ke diri sendiri. Oh iya. Ke diri sendiri ya, bukan ke orang lain. Bukan ke orang lain ya gitu ya. Nah, habis itu sampai bawah, pas udah sampai jalan raya itu masih sekitar jam setengah 11. COT-nya 12. Jam 12. Oke. Itu setengah 11 dan sisa 2 kilo ya? Sisa 1 kilo, 2 kilo. Aku patokin paling setengah jam lagi finish nih. Dan bener. Dan pas di jalan raya itu, dibelokin kok nyebelin ya. Kesel banget tuh. Padahal pas 100 luwih ya? Kan finishnya di Hotel Nusantara. Tinggal lurus. Aku sampai ngecek Google Map loh Mas. Tak cek, oh iya. Di sini, loh kok belok ke kanan sih? Kampret. Dan belok ke kanan tuh jalannya batu-batu juga gitu. Jalan yang belum jadi, aspal orang jadi loh. Asal
Tapi pas sepanjang jalan itu tuh aku udah tahu aku bakal finish, Mas. Terus aku terharu sampai nangis terseduh aku. Akhirnya aku bisa finish, ya Allah. Setelah penderitaan berjam-jam yang aku lewati, aku nangis jalan kaki gitu nangis. Terus ada anak kecil, om tos gitu. Habis itu udah kelihatan nih hotel Nusantara. Vin ganteng sih, Vin finish. Aduh, tetap pestana ya kudune kan biar berurai air mata tau. Iki baru melayu, baru syuting tersanjung. Stay cool dulu guys, stay cool. Gini sih, tapi pedih juga ya kena air keringat ya sama mendeki rambut, ya. Terus lari-lari kecil. Sebelum finish itu ada Mas Jun, bener gak tau lagi masukin jok motor gitu. Terus ya salaman, Mas Jun, saya finish Mas Jun. Gitu. Kan aku ketemu Mas Jun itu pas event Siksorogu yang 42 kilo dari Solo ke ini yang puasa itu ya kayaknya. Mas aku finish loh Mas, siap. Terus lanjut lagi. Nah, yang lucunya lagi tuh pas mau finish tuh, ini kan finish ya. Kalau pelari kan nanti dari sini loh. Aku malah main dari sini, kebalik. Oh, terus dibilang siapa, Mas finishnya di off itu ya? Salah. Balik. Oke. Terus akhirnya finish, jalan kaki. Akhirnya finish juga, men. Gila banget sih. Yang nyambut banyak pasti. Yang nyambut tuh kayak ngeliatin tepuk tangan, tapi itu tatapan matanya tuh kayak apa ya? Aku kok bingung ya. Kok dulu ya aku kok ngono tuh. Aku yo manungso men. Maksudnya orang lokal atau orang lokal atau orang luar? Orang lokal maksudnya yang foto-foto yang menyambut dia tuh ngeliat itu kayak terheran-heran, aku manusia kok. Aku manusia kok. Mungkin dari dulu ting 100 ya. Oh, main dulu ting 162 ya. Iya, makanya. Itu nih. Terus finish terus akhirnya guys. Rasanya tuh seneng banget sih, jujur sih. Ganti gadget dulu guys, baterainya habis nih. Tadi itu berapa tuh? 1 jam 2 menit cuy. Waduh. 1 jam ini podcast terlama aku. Gak apa-apa lah, demi sesama orang Semarang. Siap Mas. Tadi, aku mau tanya. Bukan titik ya. Hal paling berat di Rinjani Semarang apa, Win? Menurutku hal paling berat downhill yang teknikal itu. Buat kamu ya? Downfueling sih salahku. Oke. Nah kalau uphill itu aku well prepare ya Mas. Soalnya aku ngulik yang paling berpengaruh tuh dari podcastnya Mas Dani sama Sianti Chandra. Oh yang di Koros. Bilangnya kan pokoknya uphill. Oke, aku latihan uphill. Aku nge-gym di No Limit pakai Stairmaster yang tangga itu. Dan alhamdulillah kuat di uphill. Tapi aku titik terberatku downhill yang teknikal. Tapi ya oke lah, semua orang berat ya. Fueling menurutku Mas. Oke. Fueling yang terberat. Maksudnya ya fueling bukan berat ya. Itu tapi kekuranganmu kemarin kan? Oh iya sih, kekurangan ya. Kenapa fuelingmu? Menurutku agak-agak kacau. Soalnya kalau udah sampai muntah-muntah gitu kan udah kacau ya berarti ya Mas ya fuelingnya. Nah menurutku kalau fuelingku perfect, nggak muntah-muntah, menurutku aku bisa lebih perform baik. Ya. Tapi nggak apa-apa, penting finish. Nah, kemarin tuh berarti kamu habis secara ransum tuh yang makannya ya? Habis apa aja, Win? Bawanya habisnya? Aku bawa amu 30 biji. 30? Dan menurutku enak sih aku, muntah aku gara-gara amu itu. Nah, kenapa kamu nggak split berbagai brand gitu? Atau memang udah survei, udah nyoba? Aku udah nyoba amu sama Leka. Nah, aku lebih suka mikirnya rasa. Oke. Nah, itu kesalahanku ya. Ternyata aku sampai tubuhku capek ya minum amu terus, harusnya diganti. Terus durasimu tuh tiap sejam atau gimana? Awal mulai itu 45 menit sampai 1 jam, tapi COP 56 ke atas tuh tiap setengah jam. Oh, memang harus gitu berarti. Berarti memang aku sing kemaki, guys. Aku intanon ya UTMB lah. UTMB aku cuma habis 8 gel. Kemaki banget. Terus selain amo kamu buat salt stick gitu nggak? Nggak. Salt stick elektrolit ya? Elektrolit aku pakai WS Maizone, minum Maizone gitu. Di WS berarti. Berarti selain nutrisi yang kamu bawa, selain gel, selain amo apa tuh? Kurma. Tuh pokoknya setiap cemil gitu aja. Iya, kalau kurma malah justru nggak bikin sakit perut loh Mas. Amunya yang bikin sakit perut asam kok.
Ya gimana pun kan maksudnya Mm-mm. ya walaupun Amo tuh real food ya dia Iya, nulisnya kan. Cuman kan tetap ada Cocok-cocokan, kimianya lah. heeh. Heeh. Dan cocok-cocokan ya. Kamu nggak bawa Mm. kayak salt stick, garam-garaman sama sekali? Lupa. Oh, Untungnya katsu nggak kram gitu ya ya. nggak bawa? Nggak bawa. Untungnya nggak kram ya. Penggantinya akal-akalannya ya itu kuah pop mie sama maizena. Maizena. Coca-Cola kayaknya juga ada sedikit ya. Itu sih. Edan. Berarti kamu kemarin yang merasa kurang di fueling ya? Oh, bener banget. Itu sampai mau muntah-muntah itu. Muntah-muntah. Nah, terus kalau menurutmu gelaran kamu kan ikut race itu kan udah beberapa ya? Udah banyak lah, lumayan banyak lah. Untuk Rinjani itu menurutmu apa? Secara review overall gitu? Atau Ini ada apa yang hal-hal yang dipersiapkan atau bukan untuk event Rinjani Ultranya? masukan untuk event Rinjani Ya, Ultranya? ya maksudnya apa menurutmu apa yang bagus keluarin aja, yang kurang apa gitu? Yang bagus ya? Yang bagus itu Ya mesti Rinjani nih. Rinjani ini. Terus? Brutalnya, Heeh. kebrutalannya, Rinjaninya itu kan jadi ciri khas. Jadi kalau Ya. Rinjani itu berat. Jadi pemilihan rutenya tuh memang dia membuat ciri khas se-ekstrim itulah ya. Kayak pemilihan rutenya itu kayak, wah ketoknya lewat ini aman, nggak usah lewat ini, yang lebih berbahaya gitu. Kalau ada yang susah kenapa harus yang ringan? Menurutku tuh jalur yang harusnya dipakai buat abil dijadiin downhill. Menurutku gitu sih. Oh gitu, kebalik ya. Kayak asem kok. Kayak aku udah di atas bukit ujung, loh ini jalurnya mana ya? Kok jurang begini sih? Ya kita gue markup itu kampret. Terus lainnya Kelebihannya markanya jelas sih. markanya bagus ya. Markanya bagus banget sih. Markanya bagus. Dan ini apa? Marsalnya juga Cukup banyak mungkin di briefing untuk berbohong. menyemangati. Berbohong untuk menyemangati ya. Ya. Tapi nggak apa, kurang ajar, tapi saya berterima kasih gitu. Kalau enggak gitu malah mentalnya drop ya. Wah, jek ono telu Mas, mau dia. Jono tuh mas, kita kurang selamat. Oke, ada lagi? Kurangnya, misalnya. Ya, boleh, terserah. Kurangnya mungkin steril sih ya. Kalau Steril. menurutku bagus. Oh, Kalau pendakian pendakian. ditutup sih. Itu kayaknya nggak ditutup ya. Enggak. Tapi sebenarnya ya kalau aku lihat untuk sekelas Rinjani Ultra yang pesertanya segitu banyak dan makin tahun makin banyak, terus untuk cost race fee yang segitu tuh ya itu monggo boleh dipertimbangkan teman-teman. Berarti Mas Dani sepakat untuk Sepakat. ditutup. Oke, sepakat ya. Sepakat. Sepakat Karena ya. Tutup guys. karena apa ya mereka juga nggak nyaman dengan kita. Iya, kita berdua, kita kedua belah pihak tidak nyaman gitu ya. Maksudku itu kan setahun sekali, 2-3 hari bisa lah. Bisa. Iya. Kalau kan ini kan Taman Nasional Gunung Rinjani, Merbabu aja kemarin bisa. At least yang tekelan. Nah, Iya. siapa tahu ini yang dipakai yang krusial tuh kan pasti yang sembalun. Sembalun, Kan? Sembalunnya atau minimal kuota lah 50% tuh menurutku oke banget sih. Sembalunnya udah cukup sih untuk Ya. ditutup ya. Bukit-bukitnya nggak perlu, nggak apa-apa sih. Sembalunnya Bukit-bukitnya aman kan kemarin kan? aman sih, soalnya mau dibuka apa ditutup turunnya tetap teknikal ya. Ya, Tetap padahal, pelan. Kalau sembalun kan turunan sembalun tuh saatnya kita bersenang-senang ya. Enak banget untuk lari downhill itu. Oke. Lagi bersenang-senang ada tutup agak gitu ya. Jelungup ya. Ada lagi Win? Itu aja sih. Itu aja. Oke, terus sekarang masukan atau mungkin buat teman-teman kalau mau nyobain Rinjani Ultra tuh kira-kira ada tips khusus nggak dari seorang Aswin? Oke, tipsnya saya sarankan ikut yang 60 kilo dulu. Habis itu sebelumnya coba ikut Merbabu Skyrun 50 kilo, itu bagus banget tuh. Skyrun atau Skyrace? Skyrace ya? Ya sama aja sih. Oh, itulah, aku lupa. Cuman gini, kalau yang Skyrun itu aku netral lah. Yang Skyrun itu kayaknya 40 apa 50-nya tuh dia merbabunya sekali tapi ada andong ada Telomoyo gitu. Oh, nggak tahu sih. Kalau Skyrace tuh 50-nya 4 kali naik merbabu. Iya. Memang kalau buat Rinjani ya secara aklimatisasi dan apa ya, mungkin otot ya, muscle-nya kita belajar dan adaptasinya lebih bagus sih itu sih. Menurutku bagus banget. Soalnya Merbabu Skyrace ya. Merbabu Skyrace itu kan 50 kilo, elevation gain-nya 6.000. Batas waktunya kan 24 jam. Nah, itu ditargetin
nyari di bawah 20 jam karena soalnya kalau Rinjani itu COP-nya 20 jam, 56 kilo, elevasinya udah 5.000-an di bawah 20 jam. Kan mirip-mirip tuh sama Merbabu. Oke. Jadi di Merbabu di bawah 20 jam lah, pokoknya gitu. Oke, kalau gitu, kalau semisal timingnya masih seperti ini, Mm-mm. tahun depan apa itu sih? Sky Race 50, Yes. BTR-nya aku hura-hura wae, baru BTR 15 lah. 15 sama kayak Mas John, Mm-mm. baru berarti itu yang dilakuin Mas John. Iya, Iya kan? Dia 50, Heeh. 15, Iya. 100 miles. Heeh. Oh. Ya berarti 100 miles Mas Dani. Lah, dirimu tadi ngomong piye? Oh iya juga. Start kalau mau nyoba Rinjani berapa dulu tadi? 360 atau 60 dulu toh? 60. Nah, Oh, iya. nah kita kan baru-baru kemaki. Aku awal-awal langsung melo 75 dong. Iya, iya. Awal-awal 100 tuh. Terus apa lagi masukan? Masukannya ya itu aja. Aku kan tadi kan ada intermezzo sedikit kalau latihanku sendirian brutal ya. Ungaran 5.000 elevasi. Tapi menurutku tuh nggak cukup. Menurutku kurang. Harus race. Pokoknya harus race. Soalnya akan tahu kalau fuelingmu akan seperti apa ya. Pengalaman fueling tuh tiap orang kan beda-beda ya. Cocok-cocokan. Sama kalau sendiri tuh tetap beda, Win. Tetap maksudnya ya kita heart rate-nya tuh tidak akan di posisi kayak pengen nge-push terus. Bener, Tapi bener. kalau race kan beda itu. Iya, itu juga kurang lah, harus race sih. Jadi jangan tiba-tiba Rinjani 100 ya. race dulu. Oke, ada lagi enggak? Sama strength training. Iya, strength training. Terus pola makan dan pola tidur. Makannya ya proteinnya yang banyak. Oke. 1,5 kilogram berat badan sampai 2 kilogram. Wah, berat itu badan. cukup berat karena itu proses yang apa ya? Berhari-hari kan tuh kan, nggak Iya. sekali doang kan tuh kan. Sama konsisten. Sama ini apa? Kalau misalnya kurang, aku konsisten dan disiplin tuh karena ada sesuatu yang aku takuti gitu ya. Jadi aku meningkatkan resiko. Aku bikin konten itu kan, jadi aku meningkatkan resiko untuk dihujat semua orang kalau gagal ya. Apa itu? Kayak gitu. Oke, itu sama 75 hari kan, iki wes gawe konten tiap hari 75 hari, Kemaki, kemaki, iya, DNF kan dihujat semua orang tuh aku tuh. Iya. Habis itu H-1-nya ya, aku mendeklarasikan diri, kalau aku DNF, aku gay. Dia tambah dihujat tuh aku tuh. Oke. Jadi aku membakar jembatan untuk Ya itu bisa sih gitu. membakar jembatan untuk menyelamatkan diri. misalnya. Memotivasi diri sendiri kan. Iya. Luar biasa. Mungkin sebelum aku tutup, aku mau minta dulu kita gini dulu, Win. Siap. Nah ini karena semoga kalau tahun depan apa namanya yang kuasa mengizinkan. Nih maaf ya Win ya. Siap. Siap. Oke, siap. Semoga bisa. Amin. Ya ini kalau normal ya aku daftarnya 100, kalau kesambut ya 100 mil, tapi nggak mungkin sih. 100 mil kayak walaupun latihan setahun tuh kayak tetap ada chance DNF tuh 90%. Jaraknya terlalu jauh ya Mas. Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti Iya. kan ya. Jadi Mengerikan nanti. oke, Win. Siap. Thank you banget. Ini berapa jam ini? 70 menit, 1 jam 10 menit lebih. Oke. Kita podcast nggak kerasa banget dan bentar lagi maghrib. Oke. Asvin juga mau nunggu dak-dikduk pengumumannya itu. Pokoknya aku thank you banget Siap. udah mau sharing-sharing dan apa ya cerita keseruan kemarin. Dan kalau buat aku sih dan teman-teman kalau tahun depan mau nyoba minimal ada bayangan. Siap. 100k, 60k juga mereka start bareng, cuman bukitnya beda dan COT-nya beda. Iya. Cukup related lah ya. Setuju. Jadi mungkin sekian dulu Siap. video kali ini. Buat teman-teman kalau mau tanya langsung boleh, Win. Kalau mau konsultasi via DM gitu, Oke, pasti saya bales guys. pasti dibales. Pasti dibales. Apa IG-nya, Win? Aswin Fikri. Aswin Fikri. Pasti Nanti saya bales. tak kasih Janji saya. di deskripsi. Kalau nggak dibales, gay. Oke. Oke teman-teman, mau tanya ke DM-nya Aswin boleh, mau tanya via komentar di sini juga boleh. Nanti aku juga minta tolong Aswin, kalau aku nggak bisa jawab, aku minta dia buat jawab. Win, siap. tolong jawab komentar ini. Siap. Oke. Buat teman-teman semua, mungkin sekian dua kali ini. Thank you buat udah nonton dari 0 sampai 70 sekian menit. Pokoknya sampai jumpa di video berikutnya. Kita nanti ngomong tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye. Oke.